Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abiyat Online bersama saya Muhammad Hendri. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin di kitab Fathul Mu'in tentang bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Saya akan membacanya lalu dengan membahas nahwu shorof ya. Innama tajibu angin pestine wajib opo al-maktubatu sholat al-maktubah ai tegese as-sholawatu piro-piro sholat al-khomsu kang limo. Jadi sholat wajib ya, sholat wajib maktubah yang 5 itu wajib ala kulli muslimin yang atase saben-saben wong muslim mukallafin kang mukallaf, wajib kepada setiap muslim yang mukallaf. Nah, makna mukallaf di sini apa? Ai baligin tegese wong kang balik akilin kang duweni akal, dakarin kang lanang au ghairihi utawa liyane dakar utawa liyane lanang. Maksudnya mukallaf di sini adalah seseorang yang sudah balik. Nah, makna balik di sini apa? Kalau teman-teman melihat di kitab I'anatul Thalibin di Hasyiah Fathul Mu'in, maka di sini dijelaskan yang dimaksud dengan baligin sawaun kana bisin au bil ihtilam au bil haid au bil haidi. Jadi ketika ada seseorang, entah laki-laki, ini laki-laki misal ya, ketika ada seseorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah berumur kalau madzhab Syafi'i 15 tahun, maka dia sudah dianggap menjadi orang yang balik yang memiliki kewajiban sholat. Lalu kemudian bil ihtilam, maksudnya ihtilam di sini mengeluarkan mani. Dia sudah mengeluarkan mani, maka ini tidur yang mengeluarkan mani itu ya, maka dia sudah menjadi balik. Au bil haidi, kalau perempuan ini berarti, kalau au bil haidi khusus perempuan, maka ketika seorang perempuan sudah mengeluarkan haid, maka dia sudah dianggap balik, maka dia wajib melaksanakan sholat fardu. Selanjutnya tohirin suci, tohirin kang suci. Seseorang tersebut harus suci, tohirin. Maksudnya suci di sini ya, nanti saya jelaskan. Bukan berarti terus saya berhadas. Kalau saya berhadas terus saya nggak kewajiban sholat, bukan itu yang dimaksud di sini. Tohirin di sini itu lebih kepada ketika ada perempuan yang haid kan dia tidak wajib sholat. Nanti akan saya jelaskan. Atau sedang nifas. Nah, sedangkan posisi kita yang biasa seperti ini, walaupun saya berhadas ya, tapi saya termasuk tohir. Saya tidak menyandang hadas, haid ataupun nifas tadi. Nah, nanti akan dijelaskan. Fala tajibu mongko ora wajib opo as-sholah ala kafirin ing atase wong kafir aslien kang asli, wasobiyin lan bocah cilik, wa majnunin lan wong edan, wa mukman alih lan wong ayan, wa sakrona lan wong mendem bila ta'adin kelawan tanpa pepeko. Li adami taklifihim krana ora anane kemukalafane kafirin aslien ila akhirih. Jadi sholat itu tidak wajib ya, sholat tidak wajib atas orang kafir asli. Saya jelaskan di I'anah itu jelaskan gini, kafirin asliin, kafirin innama huwa wujubul mutalabah minna biha fid dunya fala yunafi annaha tajibu alihi wujuba iqabin alaiha fid daril akhirah iqaban zaidan ala iqabil kufri di annahu mukhatab bi furu'is syariati. Nah, maksudnya gini, memang kafir asli, orang kafir ya, dia memang tidak diwajibkan melaksanakan sholat ya, karena tidak dituntut di dunia. Namun nanti ketika di akhirat dia itu akan dituntut karena dia tidak melaksanakan sholat ini. Nah, tuntutannya bukan kewajiban sholat ya, karena dia sudah wafat, sudah meninggal, sudah pindah ke akhirat kan nggak ada sholat di sana terus diganti sholat di sana, nggak ada. Maka ganti dari ketidaksolatan dia di dunia, maka ia akan mendapatkan iqab, hukuman
di akhirat nanti. Iqaban zaidan dengan hukuman tambahan. Nah, atas hukuman kekafirannya. Ya, pertama dapat hukuman kekafirannya, yang kedua dapat tambahan karena dia tidak melaksanakan sholat. Jadi sebenarnya kalau dipahami ya, sebenarnya memang seluruh hamba ini, seluruh manusia itu punya kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang. Nah, sedangkan orang kafir ya karena dia tidak muslim, ya secara syariat memang tidak diwajibkan karena dia tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat itu, karena dia ya non muslim, dia bukan muslim, tapi sejatinya sebenarnya dia telah meninggalkan kewajiban sholat tersebut. Nah, walaupun tidak diwajibkan, tapi sebenarnya kan dia meninggalkan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah, maka hukumannya ya tuntutannya diganti di akhirat. Ini akidah kita ya sebagai muslim. Ini akidah kita sebagai muslim ya, tapi jangan terus pemahaman ini kita jadikan untuk intoleran. Maksudnya ketika ketemu non muslim terus kita bilang, "Oh, kamu nanti akan di akhirat kamu akan gini-gini." Ya. Penyampaiannya bukan seperti itu, malah jadinya intoleran nanti. Maksudnya ini pemahaman kita yang kita pahami, tapi cara penyampaiannya yang harus benar-benar ya dikasih tahu. Oh, kalau di ajaran kita ya non muslim itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya memang kalau nanti di akhirat hukumannya seperti ini, seperti ini. Nah, jadi memberikan pemahaman ya di zaman seperti ini, bukan lalu memvonis. Tidak tepat kalau langsung memvonis orang di tengah jalan, langsung memvonis nanti di neraka macam-macam dan lain sebagainya, kurang tepat. Selanjutnya untuk orang kafir ini wa inna ma lam yajib al-qada'u alaihi ti'anahnya ya. Ida aslama targiban lahu fil Islam. Jadi ketika orang non muslim ini, orang kafir ini dia memutuskan untuk masuk ke Islam, maka sholat yang telah ditinggalkannya sebenarnya hakikatnya dia meninggalkan sholat. Contoh, ini non muslim umur 30 tahun masuk Islam. Nah, dia kan meninggalkan, anggap kata berarti umumnya umur 15 tahun ya baliknya. Maka dia akan meninggalkan sholat selama 15 tahun, maka dia tidak kewajiban untuk mengondok 15 tahun itu. Kenapa? Ya, alasannya targiban lahu fil Islam, karena demen ya, ini kemurahan dari Islam, kecintaannya orang tersebut pula terhadap agama Islam. Dan karena ada firman Allah gini, waliqaulihi ta'ala qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad, lil ladzina kafaru kepada orang-orang yang kafir, ketika mereka sudah berhenti menyudahi kekafiran mereka, maka yughfar lahum, mereka akan diampuni maka salaf, apa-apa yang telah terlewat, yang sudah dahulu. Artinya sebenarnya dimulai dari nol. Inilah keistimewaannya sebenarnya. Orang mu'alaf yang awalnya non muslim masuk Islam, maka ya dari nol lagi dia, dari nol. Maka tidak kewajiban untuk mengondoi sholat-sholatnya yang lampau, yang tidak dijalaninya. Selanjutnya wasobiyin, anak kecil itu juga tidak wajib melaksanakan sholat. Majnun, orang gila, mukma aleh, orang ayan atau epilepsi, wasakron, orang gila. Nah, tapi ada qayyid di sini, ada qayyid bila ta'adin, dengan tanpa ceroboh. Artinya ketika gila tersebut dengan ceroboh, maka dia wajib mengondok sholat. Atau mendem tadi, dia gila karena ceroboh, atau ayan karena ceroboh, atau dia mabuk karena ceroboh, maka dia kewajiban mengondoi sholatnya. Sekilas kalau dibaca di Fathul Mu'in, sekilas qayyid bila ta'atin itu hanya kepada sakron, tetapi perlu
lihat di sarahnya, di hasiahnya i'anah. Di i'anah itu penjelasan gini, kuyida fil majnun. Qauluhu bila ta'adin kuyida fil majnuni wal mukma alaihi wasakroni. Jadi ceroboh di sini juga dikoidi kepada orang yang gila, kepada orang mukma alaih. Ini perlu ya, memang penting ya membaca Fathul Mu'in. Kalau hanya membaca di, sebenarnya Fathul Mu'in sudah sarah, cuma ketika hanya membaca di Fathul Mu'in tanpa melihat hasiahnya kadang membuat kesalahpahaman juga terkadang. Jadi menurut saya pun perlu untuk membaca hasiahnya. Contohnya gini lah, contohnya sakron yang ceroboh. Saya memang sengaja, saya sadar ini, saya sadar full 100% sadar ini, lalu saya sengaja untuk meminum khamr, meminum minuman keras. Setelah itu saya mabuk. Maka ketika saya mabuk kan nggak bisa itu menjalankan sholat, dan memang tidak diperbolehkan. Nah, setelah saya sadar, maka saya wajib mengondoi sholat saya yang saya tinggalkan itu sebab mabuk. Nah, itulah ceroboh itu namanya. Beda hal kalau tanpa ceroboh itu gini, saya lagi di rumah, tiba-tiba ada perampok datang, lalu memaksa saya untuk minum minuman keras. Kalau nggak mau minum, nanti saya akan dibunuh. Nah, saya terpaksa untuk menyelamatkan nyawa, semisal ini. Lalu saya minum, saya mabuk. Maka saya meninggalkan sholat yang telah saya tinggalkan karena kemabukan itu. Maka tidak wajib mengondoinya. Karena, ya bukan karena ceroboh, ya karena itu tadi terpaksa. Begitupun orang yang gila juga. Nah, kalau gilanya memang sengaja untuk menggilakan dirinya sendiri ya. Contoh kepalanya terus sengaja dibentur-benturkan ke tembok, mana ya. Ataupun dia karena sengaja terus mungkin sengaja mau bunuh diri. Dia sengaja mau bunuh diri, malah nggak sampai bunuh diri. Contoh dia mau lompat dari gedung, sengaja bunuh diri. Dia jatuh dari gedung, ternyata nggak mati, malah gegar otak semisal. Akhirnya menyebabkan dia gila. Nah, ini juga ceroboh. Jadi ketika nanti dia sudah sembuh dari kegilaannya, maka dia wajib untuk mengondoi sholat yang ditinggalkannya, karena kegilaannya tersebut karena cerobohan dia. Beda hal kalau memang orang yang benar-benar gila ya, yang sakit, memang sakit tak kunjung sembuh pikiran secara psikis, maka dia gila, ini beda hal. Kalau itu ketika dia nanti memang sembuh, dia tidak wajib mengondoi sholatnya. Kita lanjutkan. Li adami taklifihim. Nah, ini loh kenapa orang yang majnun, orang yang ayan, lalu orang yang mabuk tadi, yang tanpa kecerobohan ya, dia tidak wajib melaksanakan sholat. Kenapa? Karena li adami taklifihim, karena ketidakadanya kemukalafan mereka. Wala alaha idin lan ora wajib apa salat alaha idin ing atase orang haid wa nufasa alan orang nifas li adami sihatiha krana ora anane saya salat min huma saking haid dan nifas. Orang haid dan nifas juga tidak wajib melaksanakan salat. Kenapa? Karena ketidaksahan salat dari kedua ini. Orang yang sedang haid atau nifas tidak wajib melaksanakan salat. Wala qada'a dan tidak ada kondo iku mawjud alihima ing atase haid lan nifas. Jadi orang haid nifas yang meninggalkan sholat, dia tidak wajib mengondoi sholat-sholat yang tertinggal. Dia tidak wajib mengondoi itu. Bal tajibu ala murtadin wa muta'addin bisukrin. Nah, yang wajib mengondoi sholat adalah orang murtad. Orang murtad itu ketika dia keluar Islam lalu kembali lagi, semisal kembali lagi ke Islam, maka dia wajib mengondoi sholat-sholat yang telah ditinggalkannya. Lalu muta'addin bisuker, orang yang ceroboh dengan mabuk, atau kalau di anahnya dilanjutkan au jununen au ikmaen, gila ataupun ayan tadi. Jadi kalau ada orang yang mabuk karena kecerobohannya, sengaja dia mabuk, lalu dia tidak sadarkan diri, dia meninggalkan sholat, semisal meninggalkan sholat selama 1 hari atau 2 hari, maka ia
wajib mengondoi sholatnya tersebut. Ataupun orang gila tadi yang sudah saya jelaskan, gilanya karena kecerobohannya dia, karena dia sengaja, bukan karena penyakit. Nah, maka dia ketika sudah sadar, ketika dia sudah sembuh dari kegilaannya, maka dia wajib mengondoi sholatnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ini sudah waktunya sholat isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.